Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Timnas Indonesia masih berpeluang lolos walaupun kalah atas Yordania. Sementara ada momen Mark Klok yang gak sengaja merobek baju pemain Yordania. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, ada Real Madrid yang resmi memperkenalkan Aurelien Tchouameni sebagai rekrutan terbarunya. Kita pindah ke Italia guys, ada Inter Milan yang serius mendatangkan Paulo Dybala. Lewat Instagram resminya, Real Madrid resmi memperkenalkan Aurelien Tchouameni sebagai rekrutan terbarunya. Tchouameni menjadi pemain kedua yang didatangkan El Real di musim panas ini. Gelandang Prancis itu dikontrak selama 6 tahun yakni sampai tahun 2027. Untuk bisa merekrut Tchouameni, El Real mengeluarkan biaya 80 juta euro ditambah bonus 20 juta euro. Artinya kalau di total, El Real harus mengeluarkan biaya sekitar 100 juta euro untuk bisa merekrut Tchouameni ke Santiago Bernabeu. Inter Milan berniat untuk menjual bek tengah mereka yakni Milan Skriniar. Alasannya karena Nerazzurri enggan memperpanjang kontrak Skriniar yang berakhir di tahun depan. Nggak mau kehilangan Skriniar secara gratis, Nerazzurri berniat untuk menjualnya sekarang. Sejauh ini Skriniar menjadi incaran sejumlah klub top seperti Tottenham Hotspur, PSG, dan Chelsea. Tetapi sayang ketiga klub itu harus merogoh kocek dalam-dalam untuk bisa merekrut sang bek. Dilansir dari Gazzetta dello Sport, Nerazzurri membandrol Skriniar dengan mahar 70 juta euro. Paulo Dybala sudah menjalani 7 musim bersama Juventus. Namun Juventus enggan memperpanjang kontraknya karena menuntut gaji mencapai 10 juta euro per musim. Hasilnya Dybala pun dilepas Juventus secara gratis di musim panas ini. Kini menurut Fabrizio Romano, Dybala berpeluang besar bakal merapat ke klub rival yakni Inter Milan. Sebab bomber asal Argentina ini sudah menolak sejumlah tawaran klub lain agar bisa bergabung dengan Inter Milan. Apalagi wakil presiden Javier Zanetti merupakan sosok yang paling dihormati di Argentina. Erling Haaland yang baru pindah ke Manchester City kesulitan untuk mendapatkan nomor punggung. Masih di Manchester, ada MU yang disarankan untuk gak membeli pemain bintang. Erling Haaland baru saja resmi bergabung dengan Manchester City. Kedatangan Haaland ke skuad The Citizens nggak semerta-merta berjalan mulus dan menemui suatu masalah. Kabarnya The Citizens masih bingung ingin memberikan nomor punggung kepada Haaland. Haaland memang kerap akrab dengan nomor punggung 9. Akan tetapi nomor punggung itu sudah dipakai oleh striker mereka Gabriel Jesus. Sejauh ini ada beberapa nomor punggung yang kosong seperti nomor 4, 12, 15, 18, 19, sampai 21. Juventus dikabarkan gigit jari dalam perburuan winger muda Manchester United Alejandro Garnacho. Sebab winger berusia 17 tahun ini segera menaikkan kontrak barunya di Setan Merah. Sebelumnya Garnacho sendiri dianggap punya potensi karena tampil apik membela tim junior. Oleh sebab itu wajar jika Juventus ingin merekrut Garnacho di musim panas ini. Fabrizio Romano mengklaim kalau Setan Merah akan memagari Garnacho dengan kontrak jangka panjang. Nggak cuma itu, Garnacho juga akan mendapat kenaikan gaji di skuad Setan Merah. Manchester United memperkuat skuad mereka dengan merekrut sejumlah pemain anyar. Sejauh ini Setan Merah mengincar Frenkie de Jong untuk bisa didatangkan di musim panas ini. Namun mantan pemain Setan Merah Quinten Fortune menyarankan MU untuk nggak membeli pemain bintang. Dia menilai kalau Setan Merah harus merekrut pemain yang punya karakter tepat. Fortune juga nggak menjamin kalau pemain yang punya nama besar akan bersinar di skuad Setan Merah. Di musim ini rapinya tampil gacor membela Leeds United. Dari 35 pertandingan Premier League, winger Brazil ini sukses mencetak 11 gol serta 3 assist. Gak heran banyak klub yang mengantri untuk mendapatkan tanda tangannya termasuk Arsenal. Skuad The Gunners disebut serius untuk merekrut lapinya di musim panas ini. Namun untuk bisa merekrut lapinya, Arsenal harus merogoh kocek sebesar 47 juta euro. Oleh sebab itu, Media Goal mengklaim kalau The Gunners siap melepas Nicolas Pepe untuk menambah dana segar. Ekuador akan tetap bermain di Piala Dunia karena FIFA menolak gugatan dari Chile. Ngomong-ngomong soal Piala Dunia nih, ada Real Madrid yang mencari striker baru di Piala Dunia nanti. FIFA resmi mengeluarkan keputusan terkait gugatan Chile atas Ekuador. Sebelumnya Chile menggugat Ekuador karena diduga memalsukan akta kelahiran Brian Castillo. Saat itu Chile meminta FIFA untuk menganulir seluruh hasil Ekuador di kualifikasi Piala Dunia. Sayangnya gugatan itu nggak mendapatkan restu dari FIFA.
Kabarnya FIFA menolak gugatan yang diajukan oleh Chile tersebut. Artinya Ekuador pun tetap berlaga di Piala Dunia Qatar akhir tahun mendatang. Lionel Messi merekomendasikan Marcelo Gallardo sebagai pelatih baru PSG. Sayangnya rekomendasi itu ditolak dan gak mendapat restu dari Kylian Mbappe. Mbappe meminta PSG untuk mendatangkan pelatih yang punya nama besar di Eropa. Sebelumnya Mbappe sendiri punya hak istimewa yang gak dimiliki oleh rekan setimnya di PSG. Sejauh ini Parisiens mengincar Zinedine Zidane dan selangkah lagi akan bergabung. Akan tetapi kabar itu dibantah oleh perwakilan Zidane yang menyebut gak pernah dihubungi oleh PSG. Real Madrid harus cepatnya mencari pengganti Karim Benzema yang sudah memasuki usia 34 tahun. Akan tetapi El Real sendiri nggak mau terburu-buru mencari pengganti sang bomber. Sebelumnya El Real mengincar sejumlah striker seperti Erling Haaland, Kylian Mbappe, sampai Gabriel Jesus. Tetapi sayang ketiga striker itu dipastikan gagal merapat ke Santiago Bernabeu. Oleh sebab itu El Real nggak mau terburu-buru untuk mencari striker baru. Dan kabarnya klub asuhan Carlo Ancelotti ini bakal memantau striker potensial pada ajang Piala Dunia nanti. Ryan Gravenberch mengonfirmasi kalau dirinya sudah menandatangani kontrak di Bayern Munchen. Kabar ini terungkap dalam sebuah wawancara. Walaupun belum resmi, Gravenberch memang sering dikaitkan akan merapat ke Bayern Munchen. Kabarnya skuad Die Roten mendatangkan Gravenberch dengan biaya sebesar 18 juta euro. Setelah pernyataannya tersebut, Gravenberch pun merasa senang bisa bergabung di skuad Die Roten. Dia bilang Bayern Munchen adalah klub besar dan dia siap menerima tantangan di sana. Next, ada hasil pertandingan dari sejumlah liga negara di mana semua tim meraih hasil yang imbang. Kita pindah ke kualifikasi Piala Asia, ada Timnas Indonesia yang takluk atas Yordania dengan skor 0-1. Timnas Inggris menjalani matchday ketiga babak grup C Liga Negara melawan Italia. Bertanding di Molineux Stadium, kedua tim mengakhiri laga dengan skor imbang kacamata. Skuad The Three Lions sebenarnya tampil lebih mendominasi. Hal ini terlihat dari penguasaan bola mereka yang mencapai 60%. Selain itu, Inggris juga mampu melepaskan total 12 tembakan. Dengan hasil ini, Inggris sudah memainkan 3 laga tanpa meraih satu pun kemenangan. Selain itu, dari 3 laga tersebut, Inggris cuma mencetak 1 gol lewat penalti dari Harry Kane. Di matchday ketiga babak grup C lainnya ada pertandingan antara Hungaria dan Jerman. Pada laga tersebut, Hungaria sukses menahan imbang Jerman dengan skor 1-1. Hungaria berhasil unggul lebih dulu lewat gol cepat dari Solt Nagy pada menit ke-6. Akan tetapi 3 menit berselang, Jerman menyamakan kedudukan lewat gol dari Jonas Hofmann. Sebelum mencetak gol ke gawang Hungaria, Hofmann juga mencetak gol pada laga melawan Inggris dan Armenia. Torehan tersebut juga membuat nama Hofmann trending di Twitter. Timnas Belanda menjalani matchday ketiga babak grup D melawan Polandia. Bertanding di De Kuip Stadium, kedua tim mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Polandia yang datang sebagai tim tamu berhasil mencetak 2 gol lebih dulu lewat Matikes dan Piotr Zielinski. Sementara Belanda membalasnya lewat gol dari Davy Klaassen dan Denzel Dumfries. Gol Matikes tersebut merupakan gol perdananya di Timnas Polandia. Kes juga mencetak gol ciamik dengan tendangan datar yang gagal dijangkau oleh Mark Flekken. Di matchday ketiga babak grup D lainnya ada laga antara Wales dan Belgia. Berlaga di Cardiff City Stadium, kedua tim meraih hasil seri dengan skor 1-1. Belgia mencetak gol lebih dulu pada menit ke-50 lewat Yuri Tillmans. Sementara Wales baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-86 lewat gol dari Brennan Johnson. Sementara itu hasil ini memperpanjang catatan Wales dan Belgia sebagai rival sengit. Dalam 8 pertemuan terakhir, Wales meraih 2 kemenangan, 4 kali seri, dan 2 kali kalah. Timnas Indonesia menjalani laga kedua babak grup A kualifikasi Piala Asia. Pada laga tersebut, skuad Garuda harus mengakui keunggulan Yordania dengan skor 0-1. Satu-satunya gol di laga ini dicetak oleh Yazan Al-Naimat di menit ke-49. Walaupun tertinggal 1 gol, skuad Garuda nggak mengendurkan serangan mereka. Sayang skor itu bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Walaupun kalah, skuad Garuda banyak mendapat apresiasi dari netizen karena sudah berjuang dengan semaksimal mungkin. Skuad Garuda masih berpeluang lolos seandainya bisa mengalahkan Nepal dengan skor besar. Perlu dicatat, Kuwait pun harus tergelincir di laga terakhirnya. Pada laga Indonesia versus Yordania terdapat momen di mana Mark Klok gak sengaja merobek jersey pemain Yordania.
Kita pindah ke Bayern Munchen, ada Robert Lewandowski yang disebut ingin bergabung dengan PSG. Pertandingan Indonesia dan Yordania menampilkan satu momen lawak yang viral di internet. Saat itu Mark Klok sedang berduel memperebutkan bola dengan Moussa Altamari. Berikutnya Mark Klok terlihat kehilangan keseimbangan hingga terjatuh. Akan tetapi sambil terjatuh, Mark Klok juga menarik baju Altamari tersebut sampai robek. Hasilnya baju tersebut robek besar dari kerah sampai perut. Momen ini mendapat banyak komentar dari netizen, salah satunya menyebut kalau Yordania memakai jersey dengan bahan yang murah. Nama Robert Lewandowski terus diisukan bakal bergabung dengan Barcelona. Akan tetapi bomber asal Polandia ini terancam gagal untuk merumput di Camp Nou. Alasannya Barcelona mengalami krisis finansial dan masih berjuang untuk selamat dari kebangkrutan. Seandainya gagal ke Barcelona, Lewandowski lebih tertarik untuk pindah ke PSG. Lewandowski memilih pindah ke PSG daripada bertahan di Bayern Munchen. Sementara itu, kedatangan Lewandowski bisa membentuk trio mengerikan bersama Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Mauricio Pochettino membeberkan kesulitan-kesulitan saat melatih Paris Saint-Germain. Pochettino bilang kalau melatih di PSG punya tekanan yang luar biasa. Gak cuma itu, pelatih asal Argentina ini juga sering mendengar rumor yang menyebut kalau dirinya bakal dipecat. Akan tetapi Pochettino gak terganggu mendengar rumor tersebut. Pochettino mengaku dirinya ingin fokus melatih skuad Les Parisiens ketimbang mendengar rumor. Berita selanjutnya ada Fabrizio Romano yang bilang kalau Darwin Núñez sudah here we go ke Liverpool. Kita bertolak ke Spanyol, ada Antoine Griezmann yang sudah gak mencetak gol dalam 22 pertandingan terakhir. Liverpool mencapai kesepakatan lisan dengan Benfica terkait pembelian Darwin Núñez. Dalam kesepakatannya, skuad The Reds memboyong Núñez seharga 80 juta plus bonus 20 juta euro. Selain itu, Núñez akan merumput di Anfield dengan kontrak selama 5 tahun. Kabarnya saat ini mereka sedang menunggu kontrak dan tinggal menandatanganinya. Setelah penandatanganan kontrak, Núñez bisa terbang ke Merseyside pada hari Senin besok. Sementara pemeriksaan medisnya akan dilakukan minggu depan. Antoine Griezmann menjalani musim 2021-2022 ini dengan sulit. Dilansir dari media Goal, bomber timnas Prancis ini sudah menjalani 22 laga tanpa mencetak satupun gol. Griezmann mencetak gol terakhirnya pada laga Copa del Rey bulan Januari lalu. Saat itu Griezmann membantu Atletico Madrid dalam mengalahkan Rayo Majadahonda dengan skor 0-5. Penampilan Griezmann yang melempem di musim ini mendapat perhatian dari netizen. Salah satunya menyebut kalau karir Griezmann rusak karena bergabung dengan Barcelona. Ketua PSSI Muhammad Iryawan meminta Sintayong untuk gak mencari pengalihan isu. Sebelumnya Sintayong meminta kepada PSSI untuk membangun lapangan latihan. Pria yang akrab disapa Iwan Bule ini justru terlihat gak senang dengan saran Sintayong. Iwan Bule menyebut kalau lapangan latihan sudah dia koordinasikan sendiri. Iwan Bule meminta Sintayong untuk fokus melatih timnas dan meminta masalah tersebut gak melebar kemana-mana. Menurut riset dari sebuah akun Twitter, nama ketua PSSI lebih sering disebut di situs resmi klub. Sedangkan Putih Headlines membocorkan 3 desain jersey Sevilla untuk musim depan. Akun The Flanker melakukan riset terhadap ketua Federasi Sepak Bola di berbagai negara. Mereka meriset seberapa sering nama para ketua itu muncul dalam situs resmi mereka di 30 hari terakhir. Dalam hasil risetnya, Inggris, Malaysia, dan Singapura menjadi negara yang paling sedikit memberitakan nama ketua PSSI-nya. Ketua PSSI-nya Singapura bahkan gak pernah diberitakan dalam 30 hari terakhir. Dari beberapa negara yang masuk ke dalam riset, ketua PSSI Indonesia menjadi yang paling sering muncul. Dalam 30 hari terakhir, Muhammad Iryawan muncul di situs resmi sebanyak 31 kali. Media Putih Headlines membocorkan desain jersey baru Sevilla untuk musim depan. Gak tanggung-tanggung media itu langsung membocorkan 3 desain jersey sekaligus. Untuk jersey home masih menggunakan warna putih dan sedikit memiliki corak di bagian kerahnya. Sementara away mereka menggunakan warna merah tua dengan desain 3 garis di depan. Untuk jersey ketiganya didesain dengan warna hitam dengan logo berwarna merah. Pada pertandingan kualifikasi Piala Asia 2023 dini hari tadi, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Yordania. Pada laga ini, skuad Garuda menyerah dengan skor tipis 0-1. Indonesia memberikan 2 catatan positif, yakni bermain dengan tenang dan save penalti dari Nadeo Argawinata. Sementara itu ada catatan negatif, yakni pergantian pemain yang kurang jitu.
Selain itu, Indonesia kurang bisa memanfaatkan peluang gol. Walaupun kalah, Indonesia masih berkesempatan untuk lolos dengan mengalahkan Nepal di laga berikutnya. Guys, kita masuk ke bacaan komentar. Ini dari Opa Zeus. Pakai jersey Real Madrid yang warna biru dong, Rizka Dila. Iya, ini aku lagi pakai jersey requestan kamu. Kira-kira besok aku pakai jersey apa? Komen di bawah ya guys. Sampai jumpa.